Mungkin Miss bakalan kasih tahu permintaan itu apa dulu ya. Jadi permintaan itu adalah pada intinya itu adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan juga sesuai dengan kemampuan mereka untuk mendapatkan barang itu. Nah, biasanya faktornya itu yang mempengaruhi si permintaan ini adalah yang pertama, menurut Anda apa dulu? Itu Miss, barang komplementer, Bisa jadi yang lain? barang substitusi, Oke, dari sisi konsumennya apa yang mempengaruhi permintaan si konsumen ini? jumlah pendapatan Miss. Iya, betul. Terus? Satu lagi selera masyarakat. Ya, ada lagi? Gitu aja sih Miss. Oke, bagus. Nah, tadi yang Ananda katakan tuh bagus ya. Tapi di buku kita ada lagi dan itu adalah pendapatan dan cengkaya tadi udah bagus dan selera juga sudah bagus. Ada satu lagi yang namanya ekspektasi. Jadi konsumen itu juga melihat barang dari ekspektasi yang mereka. Jadi mereka bakalan numbuhin keinginan untuk mendapatkan barang itu sesuai dengan realita barang itu dengan ekspektasi mereka. Nah, kurvanya itu bagaimana? Kurvanya itu simple aja ya. Mohon maaf Miss, nggak lurus ya. Nggak apa-apa Miss. Oke, jadi kita tarik garis di sini. Di sini adalah price-nya, price atau harga ya. Dan di sini adalah demand-nya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini pada tingkat harga 7.000 misalnya, itu demand dari konsumen itu cuma 5. Pada tingkat harga 6.000, permintaan barang konsumen ke barang itu bertambah jadi 10. Dan pada tingkat harga 4.000 misalnya, tingkatan demand atau permintaan dari si konsumen ini terhadap barang bertambah 15.000. Itu maknanya apa? Pada kurva permintaan kita bisa asumsikan bahwa tingkat harga mempengaruhi keinginan konsumen untuk mendapatkan barang. Jadi pada permintaan harga semakin rendah tingkat harga itu juga akan meningkatkan tingkat permintaan konsumen. Jadi kita bisa asumsikan pada kurva permintaan ini slope-nya negatif. Karena dia berbalik lagi. Iya, berbalik negatif. Karena harga dan juga demand itu berhubungan kayak negatif gitu. Jadi kalau harganya meningkat, Jumlah barang yang dimintanya, kalau harga meningkat, jumlah barang yang diminta turun. iya bagus sekali ya. Tapi kalau pada penawaran, ingat kalau permintaan itu berarti sisinya konsumen ya. Iya, Miss. Ini referensinya ada konsumen. Jadi konsumen itu melihat barang dan juga melihat harganya. Nah, tapi ini beda kalau di sisi produsen. Dan ini harga. Dan di sini ada quantities atau jumlah barang yang ditawarkan produsen. Ini sisi dari produsen. Nah, bisa Anda lihat di sini, semakin tinggi harga barang, semakin banyak juga quantity dari barang itu yang ditawarkan oleh produsen. Karena apa bisa Anda asumsikan? Karena di situ produsen memikirkan keuntungan yang akan dibawa. Iya, bagus. Jadi semakin tinggi harga barang, tingkat harga barang itu, produsen juga bakalan dapat profit yang lebih banyak. Makanya dia bakalan menambah kuantitas barang dia di pasar seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk teorinya dan juga bagaimana bentuk kurvanya itu sudah sangat jelas ya. Mungkin Miss bakalan kasih satu problem. Nah, oke, Ananda harus tahu bagaimana pergerakan dari kurva permintaan dan juga kurva penawaran dan juga nanti pergeserannya bagaimana.
konsumsi barang itu ditentukan oleh tingkat harga yang bagus. Pada sisi konsumen ya, pada sisi produsen, penawaran barang maupun jasa itu juga dipengaruhi sama harga. Ya, betul. Karena produsen menginginkan keuntungan yang besar. Ya, betul. Sedangkan untuk pergeserannya itu ke kanan atas maupun ke kiri bawah. Pada kurva permintaan ini biasanya pergeseran akan dipengaruhi oleh faktor lain. Kalau di buku kita, faktor-faktornya itu ada perubahan pendapatan dari konsumen dan juga menurut Anda apa? Selera masyarakat, Miss. Ya, dan juga satu lagi investasi di masa depan. Oke, bagus. Dan juga sebenarnya ada harga dari barang lain, itu barang substitusi yang mengakibatkan pergeseran di dalam kurva permintaan. Ya, bagus. Sedangkan pada kurva penawaran, pergeserannya terjadi kalau mengikuti buku ini karena adanya perubahan harga pada tingkat harga input atau modal awal. Jadi pergeserannya berubah bisa ke kanan atas maupun ke bawah. Ya, oke. Mungkin Ananda bisa menjelaskan menurut pengalaman Ananda sendiri. Miss akan kasih contoh kurva permintaan dan penawaran terhadap beras dan juga pergeserannya bagaimana pada tingkat harga tertentu dan juga pada pendapatan tertentu. Silakan. Pergerakan apa? Pergerakan siapa? Pergerakan dan juga penawaran, pergeseran juga. Ya, nah, jadi kalau misalkan harga beras itu meningkat, maka permintaannya itu akan menurun. Jadi bergeserlah kurvanya ke kiri, ke bawah, ke kiri bawah. Sedangkan kalau misalkan harganya itu naik, bentar Mas, dibalik deh. Kalau misalkan harga beras itu rendah, maka permintaan akan beras tersebut akan naik ke kanan atas. Kalau harga beras Bergerak atau bergeser? bergeser. Sedangkan kalau harga beras itu Oleh faktor apa tadi kata meningkat, harga sebelum kamu bilang kalau harganya naik, Iya. dia bakalan bergeser atau bergerak? bergeser Apa tadi faktor bergesernya kurva permintaan? harga pendapatan. Ya. Dan alasannya di sini tadi kan kata Miss perubahan harga. Jadi harusnya Seharusnya itu bergerak. Ya, berarti dari titik yang awalnya bisa Mungkin Anda bisa iya. titik A, B dan seterusnya. titik A, B, iya. Berarti kalau misalkan harganya berubah, berarti dia Berubah ke meningkat kah atau menurun harganya? Jadi kalau misalkan harganya itu naik, maka kuantitas sama ke masyarakat itu berkurang. Jadi kalau misalkan harganya itu naik, maka terjadilah pergerakan pada kurva. Pergerakannya ke bawah atau dari ke bawah ke titik atas? A ke titik B, berarti pergerakannya dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas. Saat harganya? Harganya naik. Oke. Dan untuk pergeserannya bagaimana? Kalau untuk pergeseran itu kan dipengaruhi oleh harga, Miss. Faktor lain. Faktor lain seperti pendapatan, selera masyarakat, sama Ada ekspektasi barang akan masa depan sama harga barang lain. Jadi dengan faktor tersebut, jika salah satunya itu naik atau misalnya kayak ekspektasi di masa depan tuh kalau beras itu akan langka, berarti permintaan saat itu akan naik, Miss. Permintaan barangnya kan tadi beras, berarti dia akan naik ke kanan atas. Oke, kalau misal pendapatannya turun bagaimana? Kalau pendapatannya turun, otomatis permintaannya akan turun. Beras tersebut Bergeser ke bawah. ya berasal ke kiri bawah. Oke, bagus. Dan mungkin untuk kurva penawarannya dari sisi produsen bagaimana? Kalau dari sisi
harganya itu kan kalau dari segi itu kalau harganya naik bahkan produsen itu bakal meningkatkan barang yang diproduksinya. Kalau misalkan dari titik A berpindah ke titik B, pergeserannya juga sama. Contoh lain misalnya apa ya? Harga apa tadi yang Anda? Harga barang habis, Bukan. harga Ayo tebak. harga Harga apa ya? barang substitusi. Bukan. Waduh, sepertinya Nisa nggak kedengarin Mas nih. Lupa, Miss. Ayo ingat lagi. Harga barang Iya. Perubahan biaya. biaya produksi. Iya. Ya, ada biaya input. Jadi kalau misalkan ada faktor input yang naik, maka dia akan terjadilah pergeseran pada beberapa penawaran itu. Misalkan dia bergeser dari ke kiri atas atau enggak ke kanan bawah. Oke. Ini hapus sebentar ya. Jadi kesimpulan yang bisa ambil dari course kita pada kali ini apa? Permintaan, Miss. Dua-duanya, permintaan dan penawaran. Kalau misalkan kalau dari segi permintaan itu kalau sebenarnya naik, maka permintaan otomatis itu turun. Jadi kurvanya itu slope-nya negatif, Miss. Dan kalau yang penawaran itu sendiri, kalau misalkan harganya naik, dia bakal meningkatkan juga penawaran akan barang tersebut, atau dia bakal meningkatkan produksinya. Nah, jadi kalau itu slope-nya itu positif, Miss.